Fujiyanti Utami Putri akhirnya kembali ke kediaman sang mantan kekasih setelah lebih dari 2 bulan momen putus mereka. Ya, kembali dipertemukan dalam sebuah acara buka puasa bersama yang digelar di kediaman Thorik. Momen ini pun membuat banyak warganet menginginkan agar keduanya kembali balikan. Lantas, bagaimanakah Thorik maupun Fuji menanggapi hal itu? Sementara itu, nama Haji Faisal ayah Fuji disebut-sebut terseret dalam kasus investasi bodong robot trading yang diduga dilakukan oleh Crazy Rich asal Surabaya, Wahyu Kenzo. Hal ini menyusul nama Bayu Walker yang diduga adalah orang kepercayaan Wahyu Kenzo yang merupakan pemenang dari aksi galang dana untuk gala pada tahun 2021 lalu. Lantas, bagaimanakah Haji Faisal ketika menanggapi hal tersebut? Dan benarkah ayah Fuji pun siap untuk dimintai keterangan jika nantinya dicurigai terlibat dalam aliran dana? Di lain sisi, El Rumi yang sebelumnya dijodohkan dengan Fuji kini kembali dijodohkan dengan TikToker asal Bali, Bulan Sutena. Bulan pun disebut-sebut mampu meraih simpati El karena paras dan suaranya yang merdu. Bagaimanakah Bulan menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bulan lebih sejak dikabarkan putus pada tanggal 29 Januari 2023 lalu atau bertepatan dengan ulang tahun Thorik Halilintar. Sosok pasangan yang kini telah menjadi mantan ini pun memang jarang kedapatan lagi jalan bersama-sama. Namun, di momen bulan Ramadan ini sepertinya terjadi hal yang cukup mengejutkan, di mana Thorik tiba-tiba saja mengundang mantan kekasihnya itu ke kediamannya. Adik kandung Atta Halilintar itu mengundang mantan kekasihnya dalam acara buka puasa bersama yang digelar di kediamannya. Dalam momen ini, terlihat Fuji memboyong seluruh keluarga besarnya, termasuk diantaranya sang kakak Frans dan Fadli, serta kedua orang tuanya Haji Faisal dan Dewi Zuriati. Fuji pun tampak begitu senang karena bisa kembali ke kediaman sang mantan sekaligus bisa bertemu dengan kucing peliharaannya bernama Debu yang kini telah diurus sendiri oleh Thorik. Kembali bertemunya pasangan idola remaja ini pun membuat banyak warganet yang juga fans Tofu menginginkan agar keduanya kembali balikan. Siapa sih Pak Ji yang mengakhiri dulu? Yang muda Pak Ji? Ya, alam saya nggak paham. Kalau saya sifatnya berharap mereka kembali bersatu. Harapan saya kembali mereka bersatu. Mudah-mudahan mereka secepatnya bisa kembali bersatu. Kalau soal jodoh kita serahkan kepada Yang Kuasa. Tentu saya selaku orang tua tentu mengharapkan kepada anak saya ini tentu yang terbaik. Adalah curhatnya sedikit, tapi kan kalau si Fuji orangnya meskipun dia baru di entertain ini, tapi dia cukup dewasa menyikapi apa yang terjadi di dirinya. Perihal Fuji sama Thorik, anak-anak itu kan sudah dewasa. Aku pun sebagai kakak cuma bisa menasehati sebisaku. Tapi sebenarnya kan ada hal intern yang memang keduanya sudah tidak saling cocok. Tapi sudah kita selaku, ya saya seperti keluarga sudah pinginnya tetap jalin silaturahmi yang bagus, hubungan yang baik, yang panjang.
Putusnya Thorik dari Fuji memang disebut-sebut karena tidak ada restu dari keluarga Thorik, sehingga Fuji tidak ingin terlalu lama membina hubungan dan juga memilih untuk move on. Namun, meski begitu, dalam beberapa momen, keduanya pun juga masih sering terlibat dalam momen yang sama, ataupun terlibat dalam pekerjaan yang masih mengikat mereka seperti layaknya pasangan kekasih. Fuji mengatakan jika dirinya memang sudah putus dari Thorik. Namun, hal tersebut bukan berarti antara ia dengan Thorik bermusuhan. Silaturahmi pun harus tetap terjaga baik. Masih berteman lah, nggak kenapa-napa kok. Emang kita harus bermusuhan ya? Kalian kenapa sih? Artinya sekarang berteman baik apa gimana? Iya dong. Dia akan baik-baik aja. Belum. Kalau Fuji kita berdua Aku ada Fadli dimanapun kapan pun sampai. Jangan dijodoh-jodohin lah guys, kasihan. kalau jodoh nggak kemana ya? Kan kalian juga udah mengenal couple nih, bisa pegang ya? Tapi gimana Fuji? Nasib kerjaan gimana nih? Gimana nih? Iya. Gimana guys? Kalau masalah kerja, profesional aja. Iya kan rezeki nggak kemana kok. Di balik putusnya Thorik dan Fuji juga terselip sebuah kabar jika Fuji sudah kecantol dengan anak dari musisi kenamaan Ahmad Dhani yaitu El Rumi yang disebut-sebut tengah didekatinya. Menanggapi hal ini, Fuji pun tidak mau terlalu mempersoalkannya dan lebih memilih untuk fokus mengembangkan karir serta mengumpulkan pundi-pundi uang untuk kebahagiaannya sendiri dan kedua orang tuanya. Pengen ngejalanin hidup dengan santai aja kali ya, nggak ada pencapaian gini-gini banget. Mungkin gimana? Ya. Tapi pengen liburan sih. Mana tuh Kak? Kemana aja, yang penting ada yang ajak di situ, saya ke situ. Kak Fuji bangga nggak dengan pencapaian Kak Fuji di usia 20 tahun ini Kak? Bangga dong Kak. Emang bangga? udah ada list? Karena she deserve to be happy, dia pantas untuk bahagia, dia pantas untuk mendapatkan cinta, untuk merasakan cinta, dia pantas banget. Heboh pula kabar Haji Faisal yang namanya ikut terseret dalam kasus dugaan investasi bodong robot trading. Bagaimanakah Haji Faisal menanggapi hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Meninggalkan kabar Thorik dengan Fuji, kabar kurang mengenakan datang dari Haji Faisal, ayah Fuji. Pengusaha di bidang tekstil ini pun disebut-sebut oleh pihak korban diduga terlibat dalam aliran dana terkait dengan kasus penipuan, penggelapan, dan juga tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo. Haji Faisal pun menjadi salah satu sosok yang turut dilaporkan oleh para korban kasus investasi bodong robot trading. Karena sebelumnya, Bayu Walker yang diduga orang kepercayaan Wahyu Kenzo merupakan pemenang dari aksi penggalangan dana untuk Galaskai Andriansyah pada 2021 lalu. Akibat hal ini, nama Haji Faisal pun ikut dilaporkan dan diduga menjadi salah satu penerima dana. Lantas, bagaimana Haji Faisal menanggapi hal tersebut? Benarkah ia kaget? Karena namanya dikaitkan menjadi salah satu terduga penerima aliran dana. Nah, berikutnya kayak lelang ada 3 public figure. Pertama itu Gus Miftah menerima 900 juta hasil lelang belangkonnya. Kemudian ada juga Dr. Tita 120 juta dari lelang jual motornya. Kemudian ada juga Haji Faisal yang menerima 400 juta dari Bayu Walker. Nah, jadi beberapa lelang ini ya harus
kembalikan, karena bagaimanapun juga ini bentuk dari kejahatan yang terjadi rentang tahun 2001, maka dari itu harus dikembalikan. Ya sama halnya kayak Atta Halilintar ya, dia melelang ikat kepalanya, banananya itu di Robot Trading Net 89, itu kan disita, banananya disita dan uangnya dikembalikan. Karena ancamannya tindak pidana pencucian uang pasal 5 itu bisa dikenakan, maka dari itu dia harus kembalikan. Kalau tidak, kita berharap penyidik itu untuk profesional, tidak pandang bulu, maka harus diproses secara hukum. Gitu. Dulu si Mas Tomli lelang buku, tahu nggak lelang buku? Nah, si Mas Tomli janji waktu hasil lelang buku akan dia sumbangkan uangnya kepada Yayasan Bersama Galah. Maka dilelanglah buku, dimenangkan oleh Bayu Walker. Ya tentu Mas Tomli menepati kata-katanya, uangnya disumbangkan ke yayasan. Korelasinya dengan saya ya, itu kan disumbangkan ke yayasan. Nah, di yayasan setelah uang itu cukup menurut saya ya, dari sumbangan-sumbangan, artinya dari donasi-donasi orang yang kecil besarnya, cukup satu rumah, saya belilah sebuah rumah. Setelah kebeli sebuah rumah, disumbangkanlah atau didonasikanlah rumah, dihibahkanlah rumah ini ke Galah. Ada tersisa uang sedikit banyaknya, itu pun juga yayasan sudah memberikan kepada Galah untuk biaya si Galah. Apakah itu beli susunya, beli pampersnya, biaya baby sisternya, atau biaya mbaknya, semuanya. Jadi semua uang yang ada di yayasan itu sudah dihibahkan kepada si. Dan saya soal itu ndak ada masuk ke rekening saya. Ini nanti ini bisa apa ya? Nanti masyarakat bisa kurang apa ya? Kurang, artinya merasa tidak senang dengan orang-orang yang ngomong-ngomong yang nggak karuan ini tentang masalah uang ini. Kenapa? Karena masyarakat menyumbang sukarela, masyarakat menyumbang ikhlas. Seakan-akan tempat cuci apa ya, cuci uang, kata cuci apaan saya nggak ngerti deh. Rumah itu jelas, itu transparan semuanya, tidak ada yang tidak transparan. Yayasan jelas yayasannya, ada izin yayasan. Terus apa dengan saya? Saya juga kaget. Selain Haji Faisal, banyak juga nama selebritis besar di tanah air. Mulai dari Raffi Ahmad, Rian Demasif, Dr. Tirta, Stefan William, Atta Halilintar, dan juga Gus Miftah yang juga dianggap menerima dana. Lantas benarkah Haji Faisal pun siap dimintai keterangan? Dan benarkah pula Haji Faisal pun juga siap jika nantinya uang tersebut harus dikembalikan jika ia terlibat dalam aliran dana? Ya uang apanya? Kenapa saya ngembalin? Kan nggak ke saya uang itu. Kenapa saya harus kembalikan? Kalau bagi saya jangan kasih gitu, lebih pun saya siap. Tetapi apa urusannya sama saya? Kan uang itu udah dibelikan ke rumah. Terus ngapain saya? Uang rumah itu udah dihibahkan ke Galah. Terus apa anunya sama saya? Kenapa harus saya? Itu rumah. Sekarang rumah itu udah tinggal. Ya tinggal banget sih, nggak sekali-sekali saya masih ke sana. Terus mau apa lagi? Nanti rumah itu atas nama Galah. Rumah punya Galah. Terus apa? Pun juga kemarin uang itu kurang sekitar 400 juta ditambah oleh anak saya dan saya juga menambah. Direnovasi oleh Ibu Anggi dan kawan-kawannya kemarin. Uang yang masuk ke yayasan itu adalah uang, tentu uang Mas Tomli. Hasil lelang buku Mas Tomli. Masuknya ke rekening yayasan, bukan ke rekening Pak Haji. Bedakan. Sejak dari awal saya kan juga nggak mau menerima uang-uang itu kan, makanya dibuat yayasan. Jika ayah dari Fuji disebut-sebut oleh pihak korban, maka di lain sisi, nama El-Rumi yang sebelumnya dijodoh-jodohkan dengan Fuji justru kini dijodoh-jodohkan oleh Maya Estianti dengan nama TikToker asal Bali, Bulan Sutena. Bulan pun akhirnya angkat bicara terkait namanya yang disebut-sebut tengah dekat dengan El-Rumi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ramainya pemberitaan terkait kedekatan Fuji dan El Rumi akhirnya membawa nama TikToker asal Bali yaitu Bulan Sutena. Ya, Bulan pun disebut-sebut mampu meraih simpati anak dari musisi Ahmad Dhani ini karena parasnya dan suara merdunya. Lantas, bagaimana Bulan menanggapi hal ini? Dan seperti apa El Rumi menanggapi dirinya yang dijodoh-jodohkan oleh Maya Estianti dengan TikTokers Bulan Sutena. Jodoh sama El ya, sama netizen. Ya itu sih Bulan kaget aja netizen pada jodoh-jodohin Bulan kayak gitu. Karena Bulan belum tahu sama sekali gimana KL dan belum pernah kenal sama sekali. Karena kemarin kan sebulan sempat ditanyain ya sama Bunda Maya. Itu Bulan cuma nebak-nebak aja jawabannya KL gitu, nggak kaget. Karena kan Bulan kiranya ini konten aja, jadi teman sih ya nggak apa-apa kita. Kalau Bulan sih karena belum tahu ya, belum kenal orangnya gimana, belum bertemu, jadi ya udahlah gitu, netizen bilangnya gitu ya udah. Belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah ngobrol sama sekali, kenal juga enggak. Bener sih, Bunda Maya memang mertua idaman, bisa nulis lagu, nyanyi, terus juga baik orangnya, cantik, terus humble dan juga tegas. Saya pernah dijodohin sama pilot, sama pedangdut, kemarin sama artis sana, sekarang sama TikTokers. Saya nggak akan berubah karena juga saya tidak terlalu memikirkan ya dijodohin. Saya pun juga nggak tahu Bulan Sutena. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.